Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kali ini. Pada episode kali ini, kita akan membahas sosok penting di balik lapangan hijau, yaitu pelatih sepak bola. Bukan hanya sekedar memberi instruksi, pelatih adalah arsitek strategi, motivator, sekaligus pembentuk karakter pemain. Mari kita kupas lebih dalam bagaimana peran seorang pelatih bisa menjadi kunci sukses dalam sebuah tim. Yuk langsung saja kita sambut narasumber kita. Halo Mas. Halo. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini Mas? Alhamdulillah sehat, baik. Bisa diceritakan awal mula menjadi pelatih gimana itu Mas? Untuk itu ya, awal mula saya di kepelatihan dulu awalnya sebagai asisten dulu di asisten dulu. Liga Santri di Purwodadi. Awalnya saya mulai di sana itu di tim Al Mausul FC. Itu persiapan buat apa ya? Liga Santri dulu lah, antar kota dulu waktu itu. Antar kota berarti. Dari situ terus saya masih berlatih waktu itu juga, masih ikut tim liga juga, tapi saya masih suka sambil itu apa namanya? Latih anak-anak kayak gitu. Liga berapa kalau boleh tahu itu Mas? Waktu itu masih Liga 3 ya. Kalau sekarang kan ada Liga 1, 2, 3, 4. Kalau dulu paling bawah itu masih Liga 3. Liga 3 seri Jawa Tengah. Dulu saya ikut di PSD Demak 2-3 tahun. PSD Demak 2-3 tahun. Iya. Apa motivasi utama yang membuat Anda ingin menekuni profesi itu? Kalau motivasi saya itu dari kecil seneng yang namanya sepak bola ya. Dari kecil saya suka sepak bola, terus habis itu paling utama itu di Demak. Di Demak itu pembinaannya itu masih kurang. Jadi saya itu penasaran, kenapa kok Demak itu tertinggal dari ibaratnya tetangga-tetangga sebelah kayak Kudus, Jepara, Semarang itu kan pembinaannya itu hampir setiap pekan, setiap bulan itu ada kompetisi. Sedangkan di Demak kok nggak ada ya? Kenapa kok? Gitu, nah betul. Kenapa kok nggak bisa seaktif di kota-kota yang lain? Nah itu yang bikin saya penasaran. Terus akhirnya saya pengen terjun. Penasaran itu ya saya pengen mengulik sepak bola di Demak. Kenapa nggak bisa maju? Gitu. Jadi terjun mencoba. Jadi intinya saya mau mencoba di dunia kepelatihan. Nah pertama melatih itu di tim mana Mas kalau boleh tahu? Kalau waktu itu yang pertama dari itu tadi, saya jadi asisten yang bantu-bantulah di Al Mausul itu tadi Liga Santri. Setelah itu mana lagi ya? Ekstra sih, ke ekstra sekolah-sekolah. Sekolah terus habis itu paling lama ini di SSB Bangun Jiwo. SSB Bangun Jiwo itu kalau boleh tahu lokasinya di mana Mas? Di lapangan Bangun Jiwo, Desa Mangunjiwan, Kecamatan Demak. Lah itu tadi kalau boleh tahu kamu melatih ekstra di sekolah mana? Kalau ekstra dulu pernah sebelumnya di SMP 3, sempat beberapa pertemuan aja. Setelah itu bantu-bantu di SMK 2, tapi malah di futsalnya. Kalau waktu di SMK 2. Kemudian kan di Demak setelah pandemi Covid, awal-awal setelah adanya Covid itu sepak bola itu mati, hampir mati suri, apalagi yang di kancah sekolah-sekolah, antar sekolah itu jarang, malah bahkan udah lama sekali nggak ada. Mentok itu paling di usia dini SD, tapi di jenjang SMP sama SMA-nya itu nggak ada. Jadi saya terjun ke futsal paling lama di SMA 1 negeri Demak. Betul. Sampai sekarang harusnya masih, cuma saya yang belum ada waktu ke sana lagi. Gitu. Siapa sosok atau inspirasi Anda dalam dunia kepelatihan? Inspirasi saya di dunia kepelatihan, biasanya ya kalau orang-orang itu inspirasinya dari luar negeri, dari pelatih-pelatih nasional ya. Tapi kalau saya enggak. Saya termotivasi malah dari pelatih saya sendiri. Dulu awalnya itu beliau sebagai pelatih futsal Yafira. Tahu toh? Tahu. Nah, pelatih futsal Yafira itu namanya Coach Febri ya. Dulu sempat kalau di Jawa Tengah udah banyak lah tim-tim yang dia pegang. Bahkan kemarin sempat juara 2 Liga Suratin, Piala Suratin Jawa Tengah tahun 2022. Nah itu yang jadi motivasi saya
salah satunya itu pengen jadi pelatih juga karena beliau gitu. Menurut Anda, apa peran paling penting seorang pelatih dalam sebuah tim? Kalau menurut saya ya, peran pelatih itu sangat penting, terutama di mental mereka. Jadi kita itu sebagai motivator utama mereka dalam pertandingan maupun saat latihan. Jadi kita itu paling depan dalam mensupport anak-anak itu untuk menggapai tujuannya. Biar waktu pertandingan juga itu mentalnya itu semakin kuat. Bagaimana Anda menghadapi tantangan melatih tim dengan karakter pemain yang berbeda-beda? Karakter pemain yang berbeda-beda. Oke, bentar ya. Pernah waktu di mana ya? Ya hampir semua saya rasa karakter pemain itu beda-beda. Beda-beda ya. Hampir di semua tim, mau di SSB, mau di tim Suratin, tim mana aja itu saya rasa itu karakternya beda-beda. Tapi bagaimana cara kita mengemasnya? Bagaimana cara kita untuk menyatukan orang-orang yang berbeda itu jadi satu tim yang utuh? Bagaimana cara mengatasi jika ada pemain yang berbeda karakter, kayak yang ini susah diatur, yang ini mudah diatur? Kalau itu menurut saya ya tergantung ketegasan pelatih sih. Tergantung ketegasan. Semakin pelatih itu santai, malah menurut saya ya, malah anak tersebut itu, ini bicaranya yang di SSB dulu apa yang di tim? Yang di SSB dulu. Kalau di SSB itu kan kebanyakan anak-anak. Yeah. Kalau kita terlalu santai sama anak-anak itu pasti mereka itu apa ya, gampang ya. Nanti mas gini mas, malah kebanyakan request. Contoh hari ini kan kita sudah menyiapkan materi latihan. Misal hari ini jatahnya materinya menuju ke arah finishing atau shooting. Yeah. Kadang anak-anak itu mintanya dribbling. Mas, hari ini dribbling, hari ini passing. Nah, itu berarti kalau menurut saya itu tergantung ketegasan pelatih sendiri. Jadi kalau kita udah menyiapkan materi ini ya kita harus tetap menerapkan ini. Kita nggak boleh merubah materi latihan setelah kita sampai ke lapangan, kayak gitu. Pernahkah ada momen tersulit saat melatih dan bagaimana cara Anda mengatasinya? Momen tersulit saat melatih. Momen tersulit itu, ini pengalaman ya sedikit. Waktu kemarin jadi asisten di, tanggap asisten ya, bisa jadi asisten, bisa jadi kitman. Yeah. Waktu di PSD Suratin tahun 2000, tahun kemarin berarti, tahun 2024. Tahun 2024. Nah, itu gimana ya? Waktu itu hanya ada saya sama Coach Dirman yang sebagai head coach waktu itu. Coach Dirman itu hanya berdua sama saya. Sedangkan pemain kan itu ada yang pemain inti, pemain cadangan, ada juga penjaga gawang. Yeah. Nah, waktu itu Coach Dirman megang apa namanya? Pemain, cadangan dan utama itu dipegang Coach Dirman semua. Jadi satu. Yeah. Dan saya itu ditugaskan untuk melatih kiper. Melatih kiper Mas ya. Padahal saya nggak punya sama sekali basic untuk melatih kiper itu nggak ada sama sekali. Jadi iya, saya menugaskannya itu hanya gini. Kemarin materi kipernya apa? Tak tanya gitu tuh. Berarti tanya sama tak tanya sama ke gitu pemainnya, tak tanya langsung. Pemainnya kemarin apa materi latihannya itu apa? Tak tanya gitu. Gini mas, ini mas. Oh ya udah, ini gitu lagi, sama diulangi lagi. Jadi seolah-olah yang jadi pelatih itu pemainnya. Ya, saya hanya nunggu. Yang penting kiper tersebut itu ada materi, daripada nanti nunggu materi dari yang Coach Dirman itu, mending saya kasih materi yang sama. Kasih materi sedikit-sedikit gitu. Yang dari sebelumnya materinya sama, tak samakan. Apa filosofi atau gaya kepelatihan yang Anda terapkan? Gaya kepelatihan. Kalau di SSB itu lebih banyak ke dasar, tergantung ke apa ya? Fase usianya. Kalau di usia di bawah 10 tahun itu kan masih tahap senang-senang. Ya. Jadi banyak ke dribbling dan ya banyak gerak lah. Intinya anak tersebut itu harus senang dulu. Dari usia di bawah 10 tahun itu harus senang dulu. Kalau kita sudah membebankan materi yang berat kepada usia di bawah 10 tahun, di bawah 10 tahun mereka nanti malah kayak tertekan, gitu, jenuh ya. Nah, kayak gitu. Nanti terus di usia 10 sampai 12 tahun kita sudah masuk ke dasar-dasar dan masuk apa ya? Teknik, tapi belum terlalu detail. Belum terlalu berat. Belum terlalu detail. Nah, kalau di bawah usia 10 tahun itu kan masih 4 versus 4 tanpa kiper.
biasanya gitu. Ya kalau itu Kalau 10 yang ke 10 atas. sampai 12 itu 7 versus 7, terus di usia yang sudah menginjak 12 ke 13 itu transisi dari 8 kecil ke 8 besar itu 9 lawan 9. Terus setelah itu baru kita masuk ke usia 13 ke atas. Nah, kita pengenalan fisiknya di situ. Pengenalan materi latihan fisik kita masuk di usia 13 dan seterusnya sampai usia 17 tahun. Usia 17 tahun itu baru kita ibarat iki loh carane golek prestasi gini. Nah, jadi prestasi itu kita capai di usia 17 tahun. Jadi di bawah usia 17 tahun itu kita masih belajar. Masalah piala, masalah juara itu bonus. Yang penting umur usia 17 ke atas kita sudah ngejar di situ. Berarti materi itu tergantung itu ya, Tergantung usia faktor pemainnya. usia. Tergantung fase usianya. Sejauh mana Anda menekankan aspek disiplin dibandingkan dengan kreativitas pemain? Aspek disiplin dan kreativitas ya. Kalau yang saya terapkan di SSB, ini bicaranya ke SSB dulu ya. Ya. Kalau di SSB, saya lebih suka gini. Itu ada dua. Yang pertama itu disiplin waktu sama disiplin latihan. Disiplin waktu dan latihan berarti Mas ya. Disiplin waktunya gini. Kita kan mesti anak-anak kita di SSB itu kan sekolah sebelumnya. Iya. Dari pagi sampai siang, bahkan ada yang dari pagi sampai sore itu kegiatan mereka kan sekolah. Ada yang pulangnya, kalau yang SD ada yang jam 12 sudah pulang, ada yang 2, bahkan ada yang full kalau itu sampai sore itu loh, nah intinya itu ya, sekolah sampai sore itu juga ada yang pulang sampai jam 3:30. Nah, disiplin waktunya itu otomatis kan kita nggak bisa, kita ada masih satu lagi itu tadi yang saya sebutkan, disiplin latihan. Kalau kita nggak bisa datang tepat waktu, saya menerapkan kalian harus disiplin dalam latihan ya. Jadi kalau misal kalian hari ini latihan jam 3:30, sedangkan kalian pulangnya jam 3, otomatis sampai lapangan sekitar 3:30. Jadi kalian sampai lapangan itu harus menerapkan benar-benar latihan yang intens. Bukan lagi kamu santai-santai kamu sudah datang terlambat tapi kamu santai-santai, nggak bisa. Jadi kamu harus bisa mengikuti. Misal contoh hari ini passing, ya passingmu harus benar, dribbling harus benar. Dia kan pasti kan porsi sentuhannya dengan pemain yang lainnya yang bisa hadir tepat waktu kan beda. Misal yang pertama tadi sentuhannya bisa satu hari bisa 50 sentuhan, otomatis yang telat ini bisa saja kan berkurang. Nah, jadi harus bisa semaksimal mungkin iso sak bener-benerin loh. Passingnya harus lurus pelan gitu. Kalau saya nerapinya gitu. Dari dulu sampai sekarang. Lah responnya itu kalau ada pemain yang telat itu gimana Mas? Kalau telat, nah itu kayak tadi saya tanya dulu, kamu telat kenapa? Alasannya kenapa? Kalau alasannya ketiduran ya tak hukum pasti ya itu. Entah itu push up, entah itu nambah larinya atau apa, pasti ada hukumnya. Tapi kalau memang itu sekolah ya saya nggak bisa ngasih. Ada halangan ya. Yang penting kalau biasanya itu kan ada grup SSB. Biasanya itu ada izin. Mas, saya telat hari ini, saya pulang sekolah jam segini. Ada juga yang, Mas, saya telat tadi, saya ketiduran. Wah, tak sikat wes ning lapangan. Berarti kalau nggak ada izin ya langsung hukum aja itu. Pasti itu. Biar menerapkan disiplin dari sejak dini. Ya itu. Bagaimana Anda menyusun strategi permainan sebelum bertanding? Menyusun strategi sebelum bertanding. Ya hampir sama kayak pelatih-pelatih yang lain sih. Gimana intinya itu tergantung target kita. Kalau kadang kan kita kan di sebuah event kadang kita ada yang cari yang menang, kadang ya ada yang cari jam terbang. Saya rasa itu tak jelasin dulu ke siapa anak-anaknya itu. Ini target kita, misal contoh hari ini kita pengen ngasih jam terbang ke anak-anak. Jadi otomatis kan kalau ngasih jam terbang kan semua anak harus main. Tapi kalau ada juga itu yang event itu yang mengkhususkan itu semua pemain harus main, setiap yang didaftaran itu harus main. Ada juga yang tidak wajib main. Nah, jadi tergantung dua itu. Kalau yang wajib main otomatis itu kan kita nyari jam terbang, otomatis kalah menang bos terserah kamu. Yang penting awakmu dino iki entuk seneng dan dapat jatah main semuanya. Terus kalau
kita apa namanya target, jadi ya nggak bisa semuanya sih. Berarti cari pemain yang berkualitas. Emang yang ya. Dia yang kuat, yang siap, otomatis dia yang menit mainnya yang banyak. Gitu. Kalau saya gitu. Tergantung target kita mau kemana dulu. Gitu. Berarti ada juga yang cadangan di bangku otomatis mati itu, Mas. Tergantung sih. Nah, kalau itu saya gini. Tergantung. Kadang itu ada pelatih yang ngejar juara. Ya. Ada yang ngejar juara berarti orang pemain-pemain itu aja yang main, tapi saya lihat dulu kondisinya. Kalau sekiranya skornya bisa space jaraknya bisa 2 atau 3 gol, saya rotasi. Tapi kalau wah kita target kita harus juara, apalagi ada tekanan dari luar, hari ini event ini harus juara, jadi ya yang cadangan ini ya nanti kita sabar dulu, nanti ada waktunya kamu main, kayak gitu Mas. Nah kalau itu Mas, kalau sudah masuk ke formasi itu lebih suka menggunakan formasi menyerang apa bertahan? Kalau saya itu pakai 2, menyerang dan bertahan. Yang pertama biasanya kan pasti kan kita hafal lah, kalau tim-tim SSB di Demak itu ada tim yang bagus. Kalau ketemu tim yang bagus, saya suka pakai compact defense. Kita nunggu pendek setengah lapangan, tak tunggu. Habis itu masuk ke area tengah, saya rebut counter attack. Saya suka gitu. Tapi kalau ketemu tim yang biasa, saya suka press langsung atas. Press saja tinggi, saya suka tinggi. Nah, jadi saya lihat kemampuannya lawan dulu. Kan kita pasti ya paham lah SSB ini cara mainnya gini. SSB ini gini kan pasti kan sudah sering ketemu, jadi kurang lebihnya paham gaya bermainnya. Betul. Bagaimana pola latihan harian yang biasa diterapkan dalam tim Anda? Pola latihan harian yang diterapkan di tim apa ya? Ya hampir pola latihan ini kurang lebih setiap pekannya itu kurang lebih hampir sama, tergantung apa nanti perkembangan anaknya tersebut. Kalau misal contoh latihan hari ini passing, misal passing hari ini belum apa namanya belum jadi, misal anak-anak itu masih kurang, masa iya kita mau apa namanya pindah besok mau dribbling, besok lagi shooting, kan nggak bisa. Kita harus dikuasai dulu passingnya, setelah itu dulu. Pasti nanti pas waktu pertandingan itu terbawa latihanmu, nanti passing, mainmu juga nanti akan banyak passing. Misal hari ini ball possession, nanti ke pas pertandingan juga kebawa. Terus besok misal kita udah ganti dribbling, nanti pasti mereka banyak sering-sering dribbling lewat kayak gitu. Jadi saya lebih menekankan yang penting dia itu menguasai latihannya itu tersebut, baru saya merubah ke materi yang lain kayak gitu. Apa perbedaan melatih pemain muda dengan pemain senior? Beda banget. Bedanya gimana itu Mas? Biasanya biasanya kalau pemain muda itu diajari seperti apapun itu manut. Kalau yang senior wah masuk latihan ini malah mereka yang banyak request. Tapi gimana ya, menurut saya sih nggak tepat sih ya, karena yang pelatih itu siapa, saya apa kamu, kan gitu. Kasarannya kan seperti itu. Pelatihnya saya apa kamu. Kalau itu ya mau nggak mau kamu harus mengikuti pelatihan saya, kalau nggak ya silahkan out gitu. Tapi biasanya kalau pemain, kesulitan saya ya kalau melatih pemain yang udah 17 ke atas lah, itu biasanya mereka itu apa ya, punya cara sendiri. Berarti wah nanti gini, wah dribbling gini. Jadi kalau saya lebih suka ngelatih anak-anak. Seberapa penting aspek psikologi dalam membangun mental pemain? Aspek psikologi untuk membangun mental anak-anak biasanya itu diterapkan waktu latihan juga ada, sebelum pertandingan juga ada. Biasanya kalau saya itu anak-anak itu ya intinya itu kita ayo, ibaratnya kalau bahasa ayo itu kan menggugah, membangun itu. Ayo kamu tuh bisa, ibaratnya gini, kita makan nasi sana makan nasi, masa kamu kalah sama mereka, ya enggak, kita kan gitu. Jadi ya ayo kita bangun apa, motivasi mereka. Kamu pengen juara enggak? Pengen, pasti kan kayak gitu. Masa enggak ada lah, kamu pengen juara enggak, takut mereka besar, enggak mungkin. Tapi kadang ada juga yang gitu ya, jadi lebih ke menekankan ke anak bahwa kamu itu bisa.
kamu itu mampu. Kamu aja latihan, mereka latihan sama. Kita makan, mereka makan. Masa kamu takut? Mereka pasti berpikir begitu juga. Kalau mereka lihat kalian pasti ada rasa takut, ada enggak. Tapi tergantung bagaimana cara kita mengatasi rasa takut itu. Kalau kita mencoba berani, kita yakin kita bisa. Itu Mas, bagaimana kalau ada pemain yang kalau diingatkan langsung mentalnya down, itu bagaimana cara mengatasinya? Nah, itu berat itu. Ada sih banyak Mas. Terutama anak-anak yang masih tahap berkembang itu biasanya kalau diingetin sedikit, padahal itu niat kita kan untuk membangun, memotivasi, untuk memperbaiki. Tapi kadang mereka salah mengartikan itu. Wah, ternyata itu pelatih kita galak, pelatih kita suka marah-marah. Padahal itu di sisi lain kita itu peduli. Kalau kita nggak peduli, mereka mau latihan mau apa kan kita bodo amat. Tapi kalau kita peduli pasti kita kan mengingatkan gitu. Jadi mau nggak mau ya kamu harus bisa mengikuti, kalau saya gitu. Ya kalau itu Mas, habis itu dimarahi, mentalnya down, besok nggak mau latihan, itu Mas gimana? Ada sih, pernah ada. Ada itu Mas. Pernah sampai saya bujuk juga pernah. Ayo nggak apa-apa latihan lagi. Tapi setiap latihan, setelah selesai latihan saya menjelaskan. Kalau di latihan saya keras, oke. Tapi kalau sudah selesai santai. Ya ngobrol biasa, bercanda biasa. Ya hampir semua pelatih gitu sih. Kan yang penting kan waktu latihan kan gini. Kamu berangkat dari rumah itu dari nggak bisa sampai ke lapangan minimal kita tahu. Iya. Gitulah. Bukan kalau bisa kan itu butuh proses. Tapi paling tidak kan kita ternyata cara passing gini, ternyata cara shooting gini. Minimal kita dari rumah nggak bisa sampai ke lapangan kita minimal sudah tahu. Untuk menguasainya kita tergantung pengembangan kita besok. Gitu sih. Jadi ya wajib harus bisa itu mengikuti kalau saya. Bagaimana pandangan Anda terhadap perkembangan sepak bola Indonesia saat ini? Untuk sampai di titik ini ya, perkembangannya emang jauh tinggi ya. Dari dulu sebelum ya kita dulu udah pernah sampai mana ya, sebelum di itu loh waktu kalah 10-0 dari Bahrain itu. Setelah itu kan dibekukan kan, itu kan ranking FIFA kita kan turun jauh banget, 170 berapa itu. Tapi sekarang kan udah naik sampai 119. Terakhir kemarin imban lawan mana? Lebanon kan. Nah itu ada peningkatan. Apalagi kita kedatangan pemain-pemain naturalisasi. Tapi nggak semua orang itu suka, betul? Nggak semua orang itu setuju dengan pemain-pemain naturalisasi itu. Padahal ya mereka kan juga punya darah Indonesia. Kenapa nggak boleh? Iya kan? Kayak ada yang ngatain tim Indonesia, timnas Indonesia, tapi yang main Londo Belanda gitu kan. Ya. Nah, kalau saya sih sah-sah aja selagi mereka masih ada punya darah Indonesia sih oke, ya. Dan naturalisasi kayak Christian Gonzalez kan, beliau kan juga lama di Indonesia dan dia kan juga punya istri Indonesia. Jadi ya sah-sah saja, nggak masalah. Jadi ya ibaratnya mereka itu membantu perkembangan sepak bola kita. Jadi menurut saya sih saya support, saya mendukung. Saya suka malahan. Jadi itu jadi pacuan pemain-pemain lokal kita itu untuk latihannya itu lebih harusnya itu lebih kuat lagi latihannya. Tapi kadang ada yang turun. Menurut Anda apa tantangan terbesar sepak bola nasional? Tantangan terbesar dalam hal apa nih? Dalam hal ini Mas kan, ini kan iya saya paham. Tantangan terbesar terutama pembinaan ya. Yeah. Kalau saya itu di pembinaan. Tantangan terbesar itu di pembinaan di Indonesia. Ya jangan jauh-jauh lah, di Demak sih. Ya, kayak yang saya bilang tadi, kalau di luar itu banyak kompetisi usia dini, sedangkan di Demak itu kalau kita nggak bikin contoh timnya jenengan kemarin yang Aswaja kan pernah bikin apa kemarin? Aswaja Cup ya? Aswaja Cup. Nah, itu pernah bikin, terus Bangun Jiwa yang tim saya itu juga pernah bikin. Jadi kalau kita nggak bikin sendiri, kita nggak ada kompetisi. Gitu kan. Kalau kita istilahnya jaga ke ngenteni seko PSSI Demak ya kita
meh sampai kapan? Mesake kasihan anak-anak yang sudah latihan terus tapi nggak ada kompetisi kan kasihan. Jadi ya otomatis kita bikin kompetisi sendiri. Tapi pernah ada nggak Mas itu PSSI Demak ada mengadakan Event. Pernah sih. ada nggak? Terakhir kan kemarin tahun berapa kemarin? 2024 ya? 2000. Waktu ASKAP U17 itu. 24 ya? Ya. Itu 17 sama 5 pemain 2007 ya waktu itu. Terakhir itu aja sih. Habis itu hanya ada isu-isu tok. Terus kemarin sebelum Suratin. Besok setelah Suratin Demak akan bikin komposisi U13, U15 sama U17, tapi mana? Enggak ada. Nggak ada. Sampai Cuman sekarang enggak ada. Isu-isu ngomong-ngomong. aja. Apa yang perlu dibenahi dalam sistem pembinaan pemain muda di Indonesia? Lebih ke kompetisi. Lebih Lebih diperbanyak kompetisi dan diperbanyak SSB lagi sih kalau saya. Semakin banyak SSB, semakin banyak persaingan. Berarti agar menciptakan bibit-bibit unggul betul. gitu. Semakin banyak kompetisi kan jiwa-jiwa mereka untuk bersaing kan akan semakin tinggi. Jadi anak-anak tersebut nanti akan terpacu. Contoh, misal saya punya teman kecil, dia bagus dan saya masih kurang. Otomatis saya kan kalau pengen ngejar dia, kita harus latihan lebih giat lagi. Keras. Jadi ya itu dari pembinaan dan kompetisi lebih diperbanyak lagi itu sih. Adakah pengalaman unik atau lucu saat Anda melatih di tim itu? Pengalaman unik apa ya? Yes, kalau unik sih sama aja. Normal. Kalau di tim. pengalaman buruk malah banyak. Contohnya apa Mas? Contoh itu ya saya tahun ini 2 pemain dari SSB saya itu tangannya patah. Tangannya patah. Itu baru pertama kali. Pra Piala Suratin kemarin yang kita suratin ke Safin Pati, itu waktu persiapan itu ada 2 pemain kita yang tangannya patah. Satu tangan, satu kaki. Yang pertama itu yang tangan, tapi itu yang tangan itu kesalahan sendiri. Saya rasa itu kesalahan sendiri karena waktu apa ya? Dia itu jatuh, tangannya itu gini, jadi tubuhnya itu tangannya itu nopang ya, tumpuan tangan tumpuannya gitu. salah. Jadi tanpa ada benturan, tanpa ada apapun. Terus yang kedua itu yang kaki itu pahanya itu benturan sama kiper. Nggak sengaja juga. Itu kalau pandangan teman-teman saya ya, teman-teman pelatih yang lain, sebenarnya itu nggak patah sih awalnya tapi waktu itu kan saya kan nggak lihat, pastinya saya kan nggak di Demak waktu itu, di Demak ya lupa, tapi saya hanya dengar dari cerita-cerita teman saya, teman-teman pelatih yang lain itu katanya itu benturan dan itu harusnya itu hanya memar, tapi setelah itu bukan dibawa ke medis tapi malah dibawa ke sangkal putung. Ternyata itu. Lah katanya patah, tapi kalau logikanya kalau hanya benturannya apalagi nggak terlalu keras, harusnya nggak patah sih ya. Tapi ya saya juga nggak tahu. Tapi setelah itu sampai sekarang pun nggak di ronsen. Entah patah atau enggak itu saya. Di bagian apa itu? Di bagian paha. Paha yang dekat ke lutut, jadi di atas lutut persis. Sebelumnya juga udah ngerasain kayak mau kram gitu di pahanya itu, tapi setelah itu benturan katanya sakit. Tapi kok didiagnosa patah, loh kok berani banget mendiagnosa patah ya. Padahal itu belum di ronsen. Padahal kalau kita mau lihat patah atau enggak kan yang pasti kan itu harus di ronsen dulu. Tapi ya udah sih. Mau gimana lagi? Sampai sekarang juga belum main bola. Tapi itu pemanasannya itu apa? Sudah pasti. Maksimal lah. Udah Maksimal. Nah, kalau saya itu ya kemungkinan over kecapean lah, lebih ke kecapean. Dan penangannya itu salah kalau menurut saya. Jadi Mas, apa momen yang paling membanggakan sepanjang karir kepelatihan Anda? Momen membanggakan di Yang kepelatihan saya paling saya suka itu sebenarnya ya
paling saya suka paling tinggi dulu ya itu baru jadi asisten di Piala Suratin yang tahun lalu itu baru sampai 8 besar. 8 besar. PSG Demak kalah sama PSIK Klaten. Itu yang paling tinggi lah pencapaian saya di Kepulauan karena lisensi saya juga masih anggap masih rendah, masih di lisensi D. Jadi ya sampai 8 besar mendampingi anak-anak sampai 8 besar di kompetisi provinsi itu udah lumayan bagus lah menurut saya. Tapi paling berkesan itu pertama kali saya ibaratnya itu kan saya sama teman-teman di tim saya sendiri SSB Bangun Jiwo itu bisa berpartisipasi di Piala Suratin meskipun untuk prestasi belum tinggi lah, baru sebagai partisipan itu sudah suatu pencapaian lah menurut saya, karena menurut saya itu kultur di kehidupan di Demak ya terutama ya itu di sepak bolanya itu kurang kental, beda dengan Semarang. Itu sudah SSB di sana itu banyak banget dan setiap anak itu banyak yang ikut SSB, jumlah orangnya itu banyak banget. Sedangkan di Demak itu ya biasanya kan kita lebih ke biasanya kalau lulus SD itu banyak yang mondok, bener kan? Jadi saya punya murid SSB dari kecilnya itu bagus, setelah itu stop dan orang tuanya itu menyuruh anak itu untuk mondok. Jadi ya gimana ya, untuk membangun sepak bola dari bawah di Demak itu agak susah karena emang budayanya itu berbeda dari kota-kota yang lain. Kalau saya sih itu. Jadi untuk mencapai event Suratin di Demak ikut berpartisipasi itu saya rasa itu saya sudah cukup bagus lah. Apalagi sempat menang juga sekali, meskipun hanya sekali menang sekali, sisanya 2 match kita kalah. Ya cukup bagus. Nah ini Mas, adakah anak didik Anda yang sudah diminati oleh klub-klub luar, klub kota sebelah atau ada luar provinsi gitu? Ada. Untuk yang tahun lalu dulu ya, ibaratnya kan pemain saya itu yang dari SSB tahun kemarin ada berapa ya berarti ya? Yang pertama itu Rehan itu di Borneo U16 Elite Pro Academy. Kemarin juara 1. Terus juara 1 U16 U16. Setelah itu yang di Klaten juga ada 2 tahun kemarin. Terus sama di PSD U17 itu ada 2. Ada 3. Ada 3. Jadi tahun kemarin itu berarti laku 6 pemain. 6 pemain. Nah, kalau tahun ini sudah ada apa belum dilirik-lirik? Tahun ini ada 1 yang ke mana itu kemarin? Klaten 1 2, ada 2. Ada 2, tapi yang berangkat dari Demak itu 3. Terus yang seleksi IPA itu banyak, tapi ya belum rezeki semuanya. Belum sih, tapi kan ini juga masih banyak yang tim masih siap-siap ya. Tapi nanti siapa tahu ada pemanggilan juga kan, kita nggak tahu. Jadi ini masih menunggu karena kompetisi yang dimulai kan baru yang senior kan, yang kelompok umur kan belum mulai semua. Jadi ya kita belum tahu untuk nanti kedepannya gimana. Nah yang tadi dari Borneo itu apakah dipanggil di Borneo lagi yang tahun ini? Kalau tahun ini saya rasa belum sih, belum karena faktor umurnya kan. Untuk regulasi tahun ini kan dia kan sudah naik ke berapa berarti? 18. Itu kalau kemarin katanya itu mayoritas yang dipanggil yang kelahiran 2008. Jadi yang 2009 hanya beberapa aja yang dipanggil. Tapi kemungkinan dipanggil nggak Mas itu? Untuk tahun ini kayaknya belum. Sampai saat ini belum. Nanti kalau mendekati kompetisi dipanggil atau tidaknya kita belum tahu. Katanya kemarin belum. Dan yang sampai sekarang pun belum ada yang berangkat. Jadi di tim itu belum kumpul jadi satu. Jadi masih masih kosong sih. Dianggapnya masih kosong. Cuma hanya ada beberapa yang dipanggil tapi belum berangkat. Jika boleh memilih, pertandingan mana yang paling berkesan saat Anda melatih di klub tersebut? SSB pertandingan paling berkesan waktu SSB itu
malah waktu itu apa namanya, kompetisi di Demak aja sih, kompetisi lokal. Waktu itu waktu ASKAP 17, waktu Bangun Jiwo lawan BC Bonang. Mohon berkesannya apa itu Mas? Itu seru pertandingannya. Kita kalah dulu 1-0, terus imbang 1-1, terus sampai imbang 2-2 atau berapa ya, saya lupa. Dan itu pertandingannya itu sengit, serang-serangan terus sampai akhirnya kita cetak gol di menit terakhir, imbang 2-2. Adu penalti berarti Mas? Setelah itu adu penalti. Adu penalti kita cetak gol 3 atau 4 kalau nggak salah, 3 atau 4, terus 3 ya, saya lupa. Tapi intinya itu apa ya, momennya waktu pertandingannya itu sangat apa ya, rame, jadi bergairah gitu loh. Waktu pertandingan itu saling serang, saling pertandingan juga lumayan keras, jadi ya sampai sekarang masih berkesan di saya. Sampai adu penalti itu akhirnya sampai juara 3. Dan pas adu penalti itu dimenangkan oleh siapa Mas? Dimenangkan Bangun Jiwo. Bangun Jiwo. Apa target atau impian yang ingin Anda capai sebagai pelatih ke depan? Target saya ingin lihat anak didik saya sampai ke timnas. Sampai ke timnas kalau bisa. Kalau bisa. Tapi sampai sekarang belum. Ya semoga kedepannya adalah, semoga lah. Harapannya pasti pengen sampai ke titik tertinggi. Maksimal itu baru yang Rehan itu sampai ke Borneo. Juara juga kan? Alhamdulillah juara juga. Dan itu tetangga saya juga. Ya. Dari saya sendiri. Itu kan sudah termasuk bagus itu kan? Bagus lah. Sudah Liga Indonesia kan? Kelasnya sudah nasional, jadi ya cukup tinggi lah. Tapi kan saya itu pengen punya, kalau bisa menciptakan yang sampai ke tim nasional. Kalau ingin membawa itu Mas, ingin membawa nama SSB Bangun Jiwo, ingin dibawa ke jenjang itu berarti lewatnya kita kan kompetisi kayak bukan EPA apa namanya, Piala Suratin, terus ada lagi JBL Junior Premier League, terus habis itu ada lagi Liga Top Score. Biasanya event-event seperti itu sih yang bisa sampai ke nasional. Kalau kayak kompetisi lokal bisa, kemungkinan nggak ada jenjangnya. Paling mentok juara kabupaten, oke, sudah selesai. Kompetisi kayak kita bikin benih sendiri itu nggak ada jenjangnya. Kalau yang kita bisa sampai ke nasional itu ya itu tadi, 3 event itu tadi. Pesan apa yang ingin Anda sampaikan untuk generasi muda yang bercita-cita menjadi pelatih? Pengen jadi pelatih apa pemain? Yang ingin kayak itu Mas ya, pemain itu mengalami cedera parah atau gimana kan otomatis kan pindah ke iya. Kalau pesan saya untuk pemain-pemain yang gagal menjadi ibaratnya muda, sudah jangan gagal lah. Belum rezekinya di dunia sepak bola sebagai pemain loh ya, bukan sebagai pelatih. Saya rasa ya kita harus banting setir ke pelatihan. Ya. Tapi ya kita bukan hanya sekedar melatih saja, tapi juga harus kursus atau ambil lisensi ya. Kita mulai dasar dulu, kita ambil lisensi D, itu kan paling dasar melatih. Lisensi D itu untuk anak usia dini, usia tadi 7 sampai 12 itu tadi. Nah, kita perdalam dulu itu, setelah ambil kursus kita kembali ke apa namanya, SSB yang coba kita bangun. Kita coba praktekkan di situ, setelah itu kita coba cari lagi, ambil lisensi lagi sampai C. Setelah itu kan kalau C kan kita sudah bisa apa namanya, prakteknya itu sudah ke 8 besar. Ya, jadi itu ada urutannya dari D, C, B, A sampai seterusnya. Jadi ya kalau kita pengen benar-benar serius berkecimpung di dunia kepelatihan, kita sebisa mungkin harus ditekuni dan berlisensi. Kalau kita hanya sekedar hobi melatih, saya rasa ilmu yang kita sampaikan hanya yang kita dapat selama kita bermain. Itu kan akan beda lagi setelah kita belajar untuk gimana sih caranya melatih. Nah, itu kan kita akan tahu itu dari waktu saat kita ambil lisensi. Jadi semua itu nanti kita dapat di situ dan kita bisa menerapkannya ke anak-anak. Jadi ya sedikit banyak akan lebih pandangan wawasan kita akan lebih luas setelah kita ambil lisensi gitu. Sekian obrolan kita tentang pelatih sepak bola bersama Mas Ridho, sosok yang sering berada di balik sorotan namun punya peran besar dalam setiap kemenangan.
Semoga cerita dan pembahasan kali ini bisa memberi inspirasi sekaligus menambah wawasan kita tentang dunia sepak bola. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita kali ini. Saya Muhammad Azwin Mutakin sebagai host pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan salam olahraga.